juta orang. Bukan itu sebagai ukuran keberhasilan dalam kita memperjuangkan perjuangan ibadah seperti ini. Yang namanya berhasil adalah tetapnya pekerjaan itu dilakukan. Termasuk malam ini kita berhasil. Kenapa? Sudah 3 tahun, ada 3 tahun Pak Mansur. 2 tahun kita ijtimai. Kalau ijtimai itu sebelum ada madrasah kan? Ya. Ya, ayo dari tahun 2018 kalau kita ijtimai. Kemarin malam itu saya mengira hari ulang tahun ijtimai kita, tetapi adalah hari ulang tahun madrasah kita. Nah, yang juga kami juga berharap bahwa ijtimai ini juga diulang tahunkan, karena hasil daripada ijtimai perkumpulan kita itu adalah madrasah. Bisa juga nanti dari hasil kita ijtimai ini akan lahir juga panti asuhan. Ya? Bisa juga nanti akan lahir perkumpulan-perkumpulan yang lain. Nah, besar dan sedikitnya perjuangan yang akan muncul dari majelis kita bergantung dari cara kita membangun majelis kita ini. Oleh sebab itu, para jamaah sekalian rahiman wa iyyakumullah, izinkan kami berpesan pada malam ini. Karena kalau kami datang sekali setahun, dulu saya pernah berjanji akan datang sekali dalam 3 bulan. Ternyata yang menghalangi kami adalah yang pakai baju coklat ini. Beliau yang menghalangi saya untuk hadir di Tanjung Batu sekali dalam 6 bulan, sekali dalam 9 bulan. Maunya saya hadir di sini 2 kali setahun, tapi beliau menghalangi. Apa yang menghalangi kami? Beliau tidak bisa menjadwalkan kami hadir di sini karena kita sudah terlalu banyak. Kemarin beliau berbisik sepanjang perjalanan. Dari sejak kita duduk menunggu di airport, beliau bilang, Pak Ustadz, bulan ini sangat padat jadwalnya. Apa bisa enggak Pak Ustadz mengisinya? Saya bilang bisa. Ingat itu Pak Mansur, kita tidak boleh dalam perjuangan itu mengatakan tidak bisa. Bisa. Walaupun nanti kita sakit, ya, nanti beliau yang isi gitu. Ini jadwalnya ke sini, jadwalnya ke sini. Itu malam tanggal 17 itu juga ada. Hari tanggal 17 Agustusnya juga ada katanya. Oh iya, enggak apa-apa sudah. Dulu saya bisa memiliki jadwal, mengisi jadwal di Tanjung Batu di tempat jamaah malam ini 2 kali setahun bisa, sangat bisa dulu. Tapi sekarang kata beliau ini tidak bisa karena jadwal kami dengan tuan guru mengunjungi majelis itu beliau yang atur. Saya tidak tahu jadwal, pokoknya diatur oleh beliau hari ini. Ustaz ada di sini harus itu. Nah ini. Nah oleh sebab itu Pak Mansur, kalau Pak Mansur ini dapat jadwal atau jamaah dapat jadwal, jangan hubungi saya. Walaupun saya bilang iya, tapi belum bilang ini kan yang sudah Pak Ustaz sanggupi katanya. Oh iya. Nah oleh sebab itu para jamaah sekalian, hafizan wa iyyakumullah. Ada setahun jangan dari sini Pak Mansur. Masya Allah. Masa 2 tahun Pak Mansur? 2 tahun? Masya Allah, lama jadinya ya. Masya Allah. Pantas saya lihat bukannya Ibu Ida lain sekarang. Masya Allah. Udah lama ya. Nanti tolonglah Pak Ustaz, jangan sampai kita hadir di sini, jangan sampai melampaui 2 tahun. Kasihan jamaah. Ya. Kenapa? Kasihan jamaah.
tinggal 1 tahun saja saya tidak hadir di sini. Yang hadir ijtima malam Rebo itu adalah cuma Pak Mansur dengan Ibu Ida saja. Kalau saya nggak akan hadir, tinggal 1 tahun aja. Ya. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Semua jamaah, di semua jamaah dimanapun kita ijtima, kita selalu dibimbing oleh guru-guru kita. Kita selalu diawasi oleh guru-guru kita. Maka berijtimalah, berdoalah, berzikirlah karena Allah Subhanahu wa taala. Terus-meneruslah berijtima, berdoa, ijtima, berdoa. Dan yang paling sulit di sini adalah bukan doanya, bukan zikirnya yang paling sulit, bukan. Yang paling sulit dalam majelis ini ialah kekompakan dan keutuhan kita yang di majelis, itu yang paling sulit. Kalau khusyuk zikir itu bukan urusan kita, ibu-ibu ya. Khusyuk dalam berzikir itu bukan urusan kita. Atau kita mendapatkan pengalaman rohani itu bukan daripada urusan kita. Itu adalah rahmat atau rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling sulit adalah keutuhan kita bermajelis. Merawat kebersamaan itu yang sulit. Maka yang sulit ini dulu harus diperhatikan. Merawat kebersamaan, merawat kehadiran setiap malam Rabu, itu harus itu diutamakan. Kalau jamaah kita kurang datang, cari penyebabnya apa? Cari penyebabnya apa? Jangan biarkan mereka tidak hadir. Ya. Jangan biarkan mereka berlarut-larut tidak hadir. Karena ini salah satu daripada tugas kita atau tugas daripada saudara kami Bapak Mansur adalah mengumpulkan jamaah untuk berzikir. Dan pada saat mereka kumpul untuk berzikir, bukan untuk Pak Mansur, bukan untuk keluarga beliau, tetapi untuk umat manusia, umat Islam dan umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berkata apa? Muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum. Ini nasihat kami kepada semua jamaah kami yang ada di Tanjung Batu. Kalau jamaah sayang majelis, kalau jamaah cinta majelis, utamakanlah majelis daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Utamakan kepentingan majelis, kemakmuran majelis, kekuatan majelis, kekompakan majelis daripada kepentingan pribadi kita. Kepentingan pribadi kita yang ada sangkut pautnya dengan bisnis, yang sangkut pautnya dengan dunia, singkirkan dulu. Ini majelis kami harus rawat. Jangan sampai kita putus di majelis, itu artinya kita putus hubungan dengan guru-guru kita. Itu artinya kita putus hubungan dengan guru-guru kita. Di sini ada saudara kami juga, Ustadz Sodri, juga Ustadz Niki dari Lombok. Ini kami dulu di Mahat sama beliau juga bisa membimbing kita di majelis zikir. Bisa karena beliau adalah satu angkatan dengan saya dulu di Mahat dengan beliau. Alhamdulillah sekarang di sini banyak. Tidak akan ibu-ibu, bapak-bapak merasa kekurangan. Dan ada teman daripada temannya Bapak Mansur untuk memperjuangkan majelis. Kata Pak Mansur kepada saya, Ustaz sudah 9 kali hadir di Tanjung Batu katanya. 9 kali, berarti berapa kapal sudah saya tumpangi baru sampai di Tanjung Batu ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita mendapatkan pengembangan perjuangan berbentuk madrasah. Alhamdulillah.
terima syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jamaah kita sedikit mengalami penurunan dalam kehadiran pada malam Rabu, tetapi giat dan giatnya untuk memperjuangkan iman takwa melalui madrasah, alhamdulillah semakin maju. Gedungnya bertingkat, gedungnya bertambah, siswanya juga bertambah. Kecerdasan siswa-siswa yang kami lihat tadi malam itu cukup sangat luar biasa, sangat maju sekali. Dan lagi sekali terima kasih atas dedikasi pada pejuang, ya. Dan juga pesan kami juga di sini Bapak Mansur khususnya, dan Ustaz Sodri, Ustaz juga perlu kami, guru-guru kita juga, ajak mereka ijtimah. Ya. Tidak harus baiat kepada kami, tidak harus ikut beri baiat, tidak ikut. Kenapa? Pada saat kita berdoa pada malam Rabu itu, yang kita doakan adalah keberlangsungan daripada madrasah kita. Maka penyebab pribadi saya dengan Ustaz, dengan Tuan Guru, jatuh cinta bertambah di Tanjung Batu. Dulu saya di sini, mau di sini, saya jatuh cinta dengan majelis. Siap keluarga besar daripada Bapak Mansur memperjuangkan majelis itu, saya jatuh cinta di sini. Saya hadir terus. Sekarang bertambah lagi penyebab saya jatuh cinta di hadir Tanjung Batu ini, yakni madrasah. Alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali kami ucapkan kepada Bapak Mansur dan keluarga besarnya dan semua jamaah yang ada di Tanjung Batu. Sekarang PR kita dua, pekerjaan kita, rawatlah majelis dan rawatlah madrasah. Ini pribadi saya menitip kepada Bapak Mansur dan menitip kepada semua jamaah, rawatlah majelis ini dan rawatlah madrasah dengan sebaik-baiknya. Hindari kepentingan pribadi yang kira-kira kepentingan pribadi itu akan bersentuhan dengan kepentingan madrasah. Hindarkan. Berijtimah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuanglah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti yang akan membalasnya adalah bukan saya, bukan Pak Mansur, bukan Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh yang akan membalasnya, tetapi Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Besar yang akan membalas perjuangan kita. Amin. Amin. Dan di dalam perjuangan itu selalu ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Memang itu sudah wajar. Di setiap perjuangan itu sudah hukum, bahwa di setiap perjuangan itu ada saja hal-hal rintangan yang kecil-kecil. Jangan bilang rintangan besar. Sebab kalau ada rintangan kecil lalu diperbesar atau dianggap besar, itu artinya orang itu kecil. Pejuang itu kecil, jamaah itu kecil. Kenapa? Rintangan halangan yang kecil dianggap besar. Itu adalah sikap orang kerdil. Orang besar adalah orang yang rintangannya besar tapi selalu dianggap kecil. Demi apa yang dia perjuangkan itu maju berbentuk madrasah berupa jamaah. Nah, ini nasihat saya pribadi mewakili teman-teman pengurus majelis zikir kita, bahwa ayo rawatlah majelis ini. Jangan pernah ibu-ibu, bapak-bapak selalu berharap akan diikuti oleh orang banyak. Tetapi kalau kita diikuti oleh orang banyak itu alhamdulillah, kita tidak menghalangi mereka mengikuti kita. Tetapi yang paling penting ialah pertahankan ijtimah ini. Jangan sampai tidak sama sekali. Jangan sampai mundur. Jangan sampai kurang. Kalau majelis zikir kita sendiri kita tidak bisa rawat, apalagi kita mau melihat orang lain akan mengikuti kita. Kalau kita rawat majelis kita, rawat jamaah kita,
kita kompak untuk setia. Kita ketemu satu kali dalam seminggu. Kita ketemu satu kali dalam seminggu. Biiznillah, yang lain pun akan ikut. Oleh sebab itu, buat suasana, ciptakan suasana yang kira-kira jamaah itu sangat hadir. Buat suasana-suasana seperti itu. Alhamdulillah kemarin, contohnya kami beserta Bapak Husain ya, Bapak Husain dengan Ibu membersamai kami umroh, dan saya sendiri yang membimbing mereka. Di dalam perjalanan mereka lelah, saya cerita yang lucu-lucu, bagaimana supaya suasana ini mereka tidak jenuh membersamai kami dalam berperjalanan umroh. Saya cerita sama ibu-ibu, kelompoknya ibu-ibu, saya cerita begini. Sama kelompoknya bapak-bapak, saya cerita. Saya pengajian di bis, pokoknya mereka senang. Nah, begitu cara kita memimpin. Begitu cara kita memimpin. Jangan kita buat yang kita pimpin itu jenuh. Jangan. Buat mereka senang. Dan mereka tidak harus senang dengan dunia. Ya, saya kemarin tidak pernah upah dengan kurma ibu-ibu ini, tetapi saya cerita apa itu Makkah, apa itu Madinah, ya. Bagaimana cara kita melaksanakan tawaf sa'i, tetapi penyampaian kita adalah yang menyegarkan mereka. Begitu juga cara kita di majelis ini. Ayo, dulu banyak sekali tahun 2021, 2020, 2022 banyak sekali, ini hampir penuh ini saya waktu hari itu. Sekarang kalau saya tanya kemana mereka, pasti jawabannya tidak tahu, makanya saya tidak mau nanya. Ya, saya tidak akan tanya sekarang, baik itu Pak Mansur maupun ibu-ibu, kemana mereka. Saya tidak mau tanya. Kenapa? Pasti jawabannya saya tidak tahu. Maka tidak ada artinya saya bertanya kalau jawabannya adalah jawaban tidak tahu. Yang penting jamaah sekalian, hafizakumullah, kita ini yang hadir hari ini, ayo kita kuatkan kekompakan, keutuhan kita di majelis. Berharaplah saya pribadi, ya, besok malam waktu kita ijtimah, mereka datang. Mudah-mudahan mereka datang. Dan kesempatan saya datang bersama rombongan ini, kesempatan banyak bertanya. Jangan banyak malu. Aku malu dah sama Pak Ustadz. Jangan malu. Bertanya, ya, bertanya apa yang diinginkan, apa yang diajarkan. Kalau malu, Pak Mansur yang himpun pertanyaan itu, keinginan itu, hajat itu, lalu Pak Mansur sampaikan ke saya. Kehadiran saya pribadi dengan rombongan hari ini adalah berkewajiban untuk melayani hajat dan niat jamaah. Saya tidak boleh bilang tidak, karena itu adalah kewajiban saya hadir di tempat ini, di Tanjung Batu. Lagi sekali saya bernasihat kepada semua jamaah, ayo kita kompak utuh setia di majelis. Kalau kita kompak, kalau kita utuh setia di majelis, semuanya akan mengalami kemudahan. Lagi sekali amanah saya, amanah kita, amanah majelis zikir kita sekarang dua ini Pak Mansur, dibantu oleh Ustaz Sodri, dibantu oleh Ustaz juga Niki dari Lombok. Amanah saya dua, amanah majelis zikir kita dua, majelis dan madrasah. Jangan madrasah maju, majelis mati, majelis maju, madrasah mati. Jangan itu, dua-duanya harus berjalan. Dan kami lihat kemarin sudah bisa memancing perhatian masyarakat. Ribuan orang menghadiri tempat kita ini. Itu kalau tidak Allah gerakkan,
Walaupun kita kasih kupon banyak, tapi Allah tidak gerakkan, dia tidak mau datang. Tetapi Allah gerakkan hati mereka untuk kumpul di tempat ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka memeriahkan khultah daripada pondok pesantren kita. Kehadiran mereka itu sudah cukup luar biasa. Nah sekarang tinggal jamaah mengemas bagaimana syiar yang lebih meriah, keadaannya, kondisinya. Pelang banner tentang perayaan Hut itu harus ada di jalan, di depan di sana. Gerbang masuk daripada Tanjung Batu pasang banner besar di sana. Itu mengumumkan bahwa, menginformasikan bahwa di Tanjung Batu ini ada perjuangan yang sudah hidup. Kita bukan sombong-sombongan, bukan. Kita bukan pamer-pameran, bukan. Syiar itu Allah berfirman, "Fa bi ni'mati rabbika fahaddits." Terhadap nikmat yang aku beri kepada kamu wahai manusia, fahaddits, ceritakan nikmat itu. Jangan sembunyikan nikmat Allah. Ceritakan nikmat itu. Madrasah nikmat Allah, majelis nikmat Allah. Pada saat kita bersyukur, ceritakan nikmat itu. Bagaimana caranya? Pasang pelang di sana. Masuk Tanjung Batu, wilayah ini gerbang Tanjung Batu, pelang bahwa Darul Ilmi wa Zikri akan berhultah yang kedua. Besok tahun belakang pasang di sana. Kumpul sepanjang ini pasang. Itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak kompak. Kalau sendiriannya Bapak Mansur, walaupun beliau misalnya mudah-mudahan dianugerahi rezeki yang berlebih untuk perjuangan, tapi kalau sendiriannya tidak bisa. Sehebat apapun usaha ini tidak bisa kalau kita tidak kompak utuh setia dengan diri. Oleh sebab itu, para jamaah sekalian yang saya cintai, sayangi, ya, saya tidak bertanya kemana beli, saya tahu namanya, tapi saya tidak mau bertanya karena juga jawabannya apa? Tidak tahu. Yang penting sekarang adalah kita kemas, kita perbaiki, kita renovasi hubungan ini sebaik-baiknya kepada ibu-ibu yang setia sampai saat sekarang ini, bapak-bapak yang masih sampai saat sekarang ini. Ayo, karena ini adalah perbuatan iman. Majelis majelis zikir kita, kehadiran kita adalah perbuatan iman, efek daripada iman. Namanya iman turun naik. Pas pada saat iman kita naik, jam 5 sudah kita ada di tempat ijtima. Jam 5 hari Selasa kita sudah hadir. Belum maghrib kita sudah hadir. Kalau iman sedang naik. Tapi kalau kita sedang menggerutu, malas, iya aku tidak hadirlah. Walaupun malam Rabu sekarang aku malas. Tahu malam Rabu malas. Baik bagi orang, tapi bagi jamaah itu tidak baik. Ya. Tidak ada istilahnya lebih baik telat daripada tidak hadir. Kalau ini telat dan tidak hadir sama-sama tidak baik. Harus jangan telat, hadir. Aku tidak khusyuk Pak Ustaz, bukan urusan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima. Persoalan khusyuk silakan. Persoalan khusyuk itu bukan urusan kita. Yang terjadi persoalan kehadiran kita dalam majelis. Itu jadi persoalan. Yang tidak hadir itu persoalan. Yang hadir itu persoalan yang baik. Nanti aku sampai di sana Pak Ustaz, aku tidur. Boleh, bawa bantal juga boleh. Ya benar ini. Lagi sekali saya minta mohon kepada Bapak Mansur, kalau ada jamaah bawa bantal boleh. Saya saja disiapkan sama Pak Mansur ini di belakang ini. Disiapkan bantal ini. Artinya saya disuruh tidur sama Pak Mansur. Nah, misalnya ibu-ibu bawa bantal. Bila Pak Mansur sudah mulai membuka ijtima, ibu-ibu tidur boleh, tidak masalah. Tapi diam-diam jangan ganggukan kita pulang.
Alhamdulillah. Ini pesan pribadi Al-Fakir di Majelis Tanjung Batu. Walaupun nanti di jadwal itu sangat banyak jadwal, tetapi kebersamaan daripada majelis kita yang ada di Tanjung Batu ini kompak, terbangun baik, terbangun rapi. Saya bisa datang walaupun hanya 2-3 hari, langsung pulang itu juga saya bisa, saya mau. Walaupun tanpa diinformasikan kepada jamaah yang banyak bahwa Abah datang misalnya, tanpa informasi cukup Ibu Ida dan Pak Mansur saja yang tahu. Selebihnya adalah Pak Hussein sama istrinya boleh, tidak apa-apa. Tiba-tiba Abah sudah di sini, kita nggak hadir katanya. Masya Allah itu. Nah, ini pesan saya pribadi kepada semua jamaah, ayo kita rawat perjuangan kita. Pesan saya yang kedua, pelajaran yang kita dapatkan di majelis zikir ini adalah pelajaran ibadah. Ya, bukan pelajaran bukan pelajaran yang yang mengangkat derajat kita menjadi orang kaya, mengangkat derajat kita menjadi orang istimewa. Bukan. Pelajaran yang kita dapatkan di majelis ini adalah pelajaran bagaimana kita supaya bisa tenang di dunia, tenang akhirat. Yang kedua, selamat dunia dan selamat akhirat. Itu yang kita dapatkan di majelis kita ini. Maka oleh sebab itu, ya, bagi jamaah yang sudah ikut di majelis, kita saling ajak. Wajib saling ajak. Ayo kita ke sana, ayo kita kumpul. Maka pada saat kita saling ajak, bersentuhanlah kita dengan perkara-perkara pribadi, jangan hiraukan itu. Jangan hiraukan itu. Tetap yang nomor satu adalah kehadiran kita. Sayangi majelis kita, cintai majelis kita, rawat majelis kita. Di sini Bapak Mansur cuma saya titip majelis ini sebagai ibu, sebagai bapak majelis di Tanjung Batu. Ayo, kekurangan dan kelebihan pasti ada. Baik pada pribadi saya itu pasti ada kekurangan kelebihan. Di Bapak Mansur pasti ada kekurangan dan kelebihan. Di semua jamaah pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, jangan sampai kita menghindari keputusan-keputusan yang bersifat individu, pribadi. Wasyawirhum fil amri. Itu kata agama. Bermusyawarahlah kamu terhadap sebuah urusan. Ya, bermusyawarah kamu terhadap sebuah urusan. Kalau yang kita urus adalah umat, wasyawirhum fil amri. Hendaklah hendaklah kita bermusyawarah pada saat kita memutuskan satu persoalan. Nah, pas kita bermusyawarah itu Allah turunkan rahmat petunjuk. Sesungguhnya kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan umatnya Nabi Musa alaihi salam. Kalau umatnya Nabi Musa apa katanya? Wahai umatku, kata Nabi Musa kepada kaum Bani Israel, ayo kita perang, ayo kita perjuangkan agama Allah. Apa kata umatnya? Kamu aja wahai Musa, aku tidak mau ikut katanya. Tapi Nabi Muhammad SAW di perang Uhud, semua masyarakatnya, jamaahnya terluka. Ada yang tangannya patah, luka seluruh tubuhnya. Apa kata umat Nabi Muhammad SAW? Ya Rasulullah, kami semua sudah terluka. Kami semua sudah terluka. Ada yang kakinya patah, ada tangannya terputus. Tapi sesungguhnya keadaan kami ini ya Rasulullah, kami tidak akan sekali-kali membiarkanmu untuk memerangi musuh-musuh Allah itu. Kami akan ikut bersamamu walaupun kami hancur, walaupun kami lebur di hadapan Allah dan Rasulnya. Ayo ya Muhammad, ayo ya Rasulullah, kita berangkat lagi untuk memerangi mereka. Walaupun tubuh kami ini sudah banyak yang luka, tangan kami putus, kaki kami patah. Ayo ya Rasulullah,
Nah itu kata umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad pandai memimpin SAW. Umat karena kecerdikan beliau memimpin, umatnya pun bersemangat. Resepnya apa? Wasyawirhum fil amri. Mereka bermusyawarah. Sebelum perang Uhud terjadi, Nabi bermusyawarah juga. Sebenarnya Nabi tidak mau keluar dari kota Madinah untuk perang. Tapi anak-anak muda ini baru berkata apa? Wah ya Rasulullah, kita keluar sambut mereka dari kota Madinah. Bukankah di Badar, di lembah Badar kita menang? Kita cuma 313, mereka 1000 lebih, kita menang. Kata pemuda-pemuda ini saking semangatnya. Apalagi hari ini kita jumlah kita banyak, ayo kita keluar sambut mereka di Jabal Uhud katanya. Akhirnya Nabi memasang baju perang. Itu Nabi pun bermusyawarah. Maka oleh sebab itu majelis zikir ini, perjuangan majelis zikir ini, perjuangan madrasah ini, kita ini perkara besar ini jamaah. Tapi sekali kami ulangi, majelis zikir kita ini sudah umur sekian tahun, madrasah kita ini juga sudah mulai jalan sampai kelas 3. Kepercayaan masyarakat Tanjung Batu, anak-anak mereka serah di sini ngaji, anak-anak mereka serah sekolah untuk dibina, untuk dididik. Maka keputusan-keputusan yang kita ambil di madrasah, keputusan-keputusan kita ambil di majelis, di jamaah, ayo kita musyawarahkan. Ayo kita musyawarahkan mana yang terbaik untuk majelis. Kami ulangi, keputusan cara memperjuangkan majelis yang ada di Tanjung Batu tidak sama dengan cara kita perjuangkan majelis yang ada di Lombok. Tidak sama, karena watak masyarakat kita berbeda-beda. Maka perjuangkanlah madrasah ini, perjuangkanlah majelis ini sesuai dengan karakter masyarakat tempat kita berjuang. Kalau masyarakat kita cepat tersinggung, jangan menyinggung. Kalau masyarakat kita mudah kalau bahasa Lomboknya mudah nyelik. Apa itu maksud? Ngambek. Kalau masyarakat kita mudah ngambek, jangan menjadi pendakwah yang mudah ngambek. Tahu jamaahnya mudah ngambek, dia yang jadi ustadz ngambek, jamaahnya ngambek, ustadznya ngambek. Zong kita itu kan di acara super deal itu zong kita. Saya tidak bisa bayangkan kalau Ibu Ida ngambek, tidak akan bisa ada kopi setiap malam Rebo itu. Saya yakin itu tidak akan ada kopi kalau malam Rebo. Ya malam Rebo kira-kira besok malam akan hadir ini? Janji. Asal sehat ya. Ya, saya juga akan hadir. Tidak akan pulang ini. Kalau tidak cukup sampai malam Rebo. Kalau saya tidak janjian dengan kakak yang di Berau, saya seharusnya malam Kamis di sini. Tapi saya sudah janji dari 2 hari kemarin, Ustaz harus di Berau ya. Saya ada hajat saya. Oh iya kakak yang bilang. Saya bisa sampai malam Rebo. Malam Kamis saya di Berau. Tetapi bukan kepergian saya itu lalu tak balik lagi. Saya pulang untuk kembali lagi. Ya? Ya. Nah sekarang kita tidak boleh ngambek. Ibu ya, jangan ngambek. Abang datang ini aku ngambek katanya Ibu Ida. Jangan ngambek ya. Kalau jamaahnya ngambek, kita yang memimpin ngambek, zong tidak punya apa-apa. Ini Ustaz, Pak Saudari, Pak Mansur, saya titip majelis ini, saya titip madrasah ini. Ayo perjuangkanlah madrasah ini, perjuangkanlah majelis kita ini sesuai dengan karakter masyarakat setempat. Dan kami lihat di Tanjung Batu ini, mohon maaf ini saya pakai bahasa Lombok, masyarakat kita ini masyarakat serbuk. Nah itu Ustaz paham, kalau tertawa Ustaz harusnya paham itu. Kalau jamaah tidak paham ya. Kalau bahasa Lomboknya paham, Ustaz Saudari itu kemus-kemus saja itu, senyum dingin itu. Tahu masyarakat serbuk ya? Masyarakat yang majemuk, banyak ragam.
Ya, banyak ragam. Dari itu, dari ini, dari Lombok, ada dari Jawa, ada Pak Hussein dari Jawa. Sotonya soto Lamongan. Ibu dari ini, Pak Mansur ini orang Lombok, saya orang Lombok. Kita ini majemuk kumpul di sini. Allah pertemukan di tempat ini. Oleh sebab itu, ayo pandai-pandailah kita memimpin pada saat kita menghadapi kemajemukan masyarakat. Watak mereka sama. Watak mereka beda, perilaku mereka beda, tingkat emosional mereka beda, kemudahan marahan beda. Ada yang sabar, sangat sabar, walaupun tidak makan, tidak bunyi dia tidur, sabar. Ada yang sangat agresif, ada yang sangat ingin kaya, melampaui Firaun. Ada itu. Ini malam apa ya? Malam Rebu. Misalnya ya, malam ijtima saya ini malam Rebu. Sementara janjian saya dengan bisnis saya hari ini ada. Kenapa aku harus hadir? Bisnisku lah dulu yang aku selesaikan. Ada begitu? Hadir orang? Maju sini. Itu. Dua-duanya Pak selesaikan majelis, selesaikan bisnis, lalu hadir. Kami kemarin walaupun umroh, saya harus selesaikan tugas saya selaku pimpinan majelis. Itu saya tidak bisa sholat asar setiap hari Kamis, hari Jumat. Kenapa? Tuan Guru bersama Ustaz memprogramkan ngaji melalui online. Padahal saya diharap mereka di Lombok harus ngaji pakai online. Di samping kita membimbing jamaah, juga kita menyelesaikan tugas kita di Lombok ngaji secara online. Nah, di majelis zikir kita itu seperti itu. Kenapa? Karena majelis zikir ini adalah modal kita bisa selamat dunia, selamat akhirat. Kalau saja ibu-ibu, bapak-bapak tahu hakikat daripada perjuangan yang kita ajarkan, yang kami ajarkan di majelis zikir ini, sekali-kali ibu-ibu, bapak-bapak tidak akan meninggalkan majelis. Tidak sekali-kali akan meninggalkan majelis. Tapi bagaimana kami akan ungkap kemuliaan itu, ungkap keistimewaan itu, kalau hati kita masih buta, hati kita masih tertutup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan, memperlihatkan kemuliaan bacaan-bacaan yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca pada saat hati kita sudah bersih, pada saat hati kita sudah tidak lagi ditutup oleh nafsu, syahwat dunia, ego, marah dan lain sebagainya. Maka bagi jamaah yang menginginkan bagaimana hebatnya bacaan-bacaan kita, zikir-zikir kita, sholawat-sholawat kita, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Insya Allah Allah akan bukakan pintu rahmat untuk kita semua. Amin. Nah, ini pesan kami, pesan pribadi saya kepada semua jamaah, supaya kita ikut bermusyawarah dan amanah lagi sekali. Ini amanah saya, amanah pribadi saya, amanah guru-guru kita, guru daripada guru kita, untuk mensyiarkan ajaran guru besar kita Hadratus Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ibu-ibu tidak pernah ketemu, bapak-bapak tidak pernah ketemu, tapi ibu-ibu, bapak-bapak ketemu dengan orang yang pernah ketemu dengan beliau. Insya Allah ilmu kita akan nyambung. Yang terakhir, jangan pernah sepelekan generasi selanjutnya, seperti anak-anak kita yang tadi malam itu. Pada saat anak-anak kita itu melakukan mars itu, saya menangis sedih. Ya, menangis, saya pribadi nangis melihat anak-anak kita mampu menyambung ayat dan melakukan mars Nahdlatul Wathon. Ini luar biasa sekali. Anaknya sudah bisa, insya Allah juga orang tuanya akan mengikuti anaknya.
kita tidak akan menyadari bagaimana persenan, apakah mereka 80%, 90%. Dulu jangankan mau membantu majelis, madrasah, ya, senang aja tidak, apalagi mau membantu. Tapi syarat sebab kita didik dengan tulus ikhlas. Anak-anak mereka bisa baca ayat Al-Quran, sambung ayat, anak-anak mereka rapi, anak-anak mereka berjilbab, maka mereka akan jatuh cinta di madrasah. Kalau sudah jatuh cinta di madrasah, sudah otomatis jatuh cinta di majelis. Karena antara madrasah dan majelis ini satu paket. Tidak mungkin mereka benci majelis sama madrasah, senang majelis benci madrasah. Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin terjadi. Pasti mereka senang di majelis juga senang di madrasah. Senang di madrasah otomatis senang di majelis. Maka perhatikanlah anak-anak kita. Perhatikanlah anak-anak kita. Utamakan kepentingan anak-anak kita. Jangan kendor didik mereka ibadah. Jangan kendor didik mereka Al-Quran. Biiznillah, apabila para asatiz, Pak Mansur dengan keluarga besarnya, Ustaz dan jamaah semua memperhatikan madrasah kita, mereka bisa, Allah akan memberi kita rezeki melalui jalur yang lain nanti insyaallah. Ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin sekedar ini dari saya, dari kami. Ya, tadi sekali sebelum kami tutup, tadi saya agak penasaran melihat kondisi Bapak Husain dengan Ibu yang sepulang umroh tidak pernah ketemu. Saya cek beliau sehat. Kalau saya pulang itu umroh, Ibu 2 hari pulang sakit. Padahal saya di sana sehat, tetapi pas pulang sakit. Dan alhamdulillah tadi sekali ya, jamaah kita yang dari Kalimantan, Pak Husain dengan istrinya sangat-sangat membanggakan sekali cara beliau bergaul dengan jamaah. Padahal beliau bukan orang Lombok, tetapi tidak ngerti bahasa Lombok, bisa ketawa. Itu sudah luar biasa sekali. Bisa ketawa padahal tidak ngerti bahasa Lombok. Ini perbuatan ayam aja tidak begitu. Tapi ibu bisa, masya Allah. Sehingga sahabat beliau, sahabat ibu dari Lombok sekarang semakin banyak, ya, semakin banyak. Padahal tidak ngerti bahasa Lombok tapi bisa kita ketawa. Ini sudah luar biasa. Kalau saya tidak mengerti, saya tidak ketawa. Nanti setelah ngerti baru ketawa. Masya Allah. Nah, kami berharap ya, ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, bila berhajat untuk umrah, bila berhajat untuk ke tanah suci Mekah, Madinah, ayo kita gabung di majelis kita. Ya, kita gabung di majelis zikir kita. Nanti kalau kita gabung di majelis zikir kita, ibu-ibu, bapak-bapak akan membersamai saya di sana. Ya, boleh. Tidak harus nginap di Lombok. Kita ketemu di Jakarta misalnya, kita ketemu di Surabaya misalnya. Tidak apa-apa, boleh seperti itu. Yang penting kita sama-sama satu rombongan dalam melaksanakan ibadah sa'i, ibadah tawaf, ziarah dan lain sebagainya. Ya. Nanti doakan jamaah kita, Pak Mansur, mudah-mudahan mereka semua ini bisa umroh, bisa haji. Jamaah Tanjung Batu itu kaya-kaya. Amin. Saya ulangi nih, tidak mau kaya? Jamaah Tanjung Batu itu kaya-kaya. Amin. Nampak, kalau nggak suruh nggak bilang amin. Mudah-mudahan ya, jamaah Tanjung Batu kaya-kaya semua, sehingga perjuangan kita Allah memberikan kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita baca Fatihah sekali, Suratul Ikhlas 3 kali. Untuk semua jamaah yang hadir malam ini maupun jamaah kita yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan kita sehat, yakin ikhlas, istiqomah di majelis. Mudah-mudahan Allah berkahi harta kita, Allah berkahi anak-anak keturunan kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berikan kita kesempatan bisa ke tanah suci Makkah, Madinah dalam rangka haji dan umrah bersama keluarga kita. Amin. Al-Fatihah.